Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas tentang fisika. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi penilaian akhir tahun, ya, untuk persiapan penilaian akhir tahun ini, ya, tahun 2020, ya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini apabila dirasa benar bermanfaat, dan agar saya selaku pengelola channel bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lain. Oke, kita mulai. Kita lanjutkan dari part yang pertama kemarin. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Langsung saja. Nomor 21 ada cahaya monokromatis memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang lambangnya lambda, ya. Lambda sama dengan 500 nanometer kali 10 pangkat min 7, langsung gitu aja, ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Dijatuhkan pada kisi. Jika pita terang orde keempat itu N berarti sama dengan 4. Kemudian sudutnya tetanya sama dengan 30 derajat terhadap garis nol. Maka kisi yang digunakan adalah, ini yang ditanyakan, jumlah garis per satuan panjang. Ya, langsung saja rumus yang kita gunakan mudah sekali. Ini rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan N kali lambda. Kita cari dulu D-nya. D ini sama dengan belum tahu. Sin tetanya sin 30, kemudian N-nya sama dengan 4 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Dengan demikian D kali setengah, ya, ini berarti setengah kali sama dengan 20 kali 10 pangkat min 7 berarti 2 kali 10 pangkat min 6, ya. Sehingga D-nya ditemukan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dalam satuan meter. Kita lihat jawaban di sini dalam satuan per sentimeter, berarti ini harus kita ubah ke satuan sentimeter, berarti kali 100. 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Nah, N bisa kita cari dari seperti. Berarti 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 naik ke atas, berarti N-nya sama dengan 10 pangkat 4. 10.000, ya. Iya. Dibagi dengan 4, ya. Tentu saja ini satu hitungan yang gampang, berarti N-nya sama dengan 2500 garis per sentimeter. 2500 garisan per sentimeter. Jadi jawaban yang dia. Dilanjut soal nomor 22. Pada percobaan difraksi digunakan beberapa sinar monokromatis. Dari sinar-sinar tersebut, sinar menghasilkan sudut deviasi paling kecil adalah, ya, hafal warna pelangi, ya. Warna pelangi adalah me, ji, ku, hi, bi, ni, yuk. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini sudah urutan berdasarkan sudut deviasinya. Jadi yang didifraksikan dengan sudut deviasi paling kecil adalah merah, yang paling besar adalah ungu. Nah, ini didifraksikan dengan sudut paling kecil, ya. Ini paling besar. Berarti jawabannya yang merah. Soal nomor 23, perhatikan ciri-ciri alat optik berikut. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada okuler. Oke, langsung saja. Yang merupakan ciri teropong. Nah, kita lihat. Untuk teropong. Nah, tentu saja ini soal pengetahuan. Jadi, kita harus hafal. Teropong itu kebalikan dari mikroskop. Nah, kalau di teropong itu lensa objektifnya harus lebih besar daripada lensa okuler. Balikan dari mikroskop. Kalau di mikroskop objektifnya lebih kecil dari f okuler. Nah, teropong ada juga yang ada teropong bumi. Teropong bumi ini supaya bayangan tidak
terbalik, ini harus dibutuhkan sebuah lensa yang disebut dengan lensa pembalik. Kita lihat dulu jawabannya. 1. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada lensa okuler. 1 betul ya. 1 betul. Jarak fokus lensa okuler lebih besar. Ini kebalikan, berarti salah. Memiliki 2 lensa dan 1 cermin. Teropong hanya memiliki lensa. Kemudian yang keempat, memiliki lensa pembalik. Nah, berarti ini jawaban nomor 1. Kemudian ini jawaban nomor 4, sehingga yang betul adalah 1 dan 4. Soal nomor 24, seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara menggunakan loop yang memiliki jarak fokus F sama dengan 10 cm. Jika titik dekat petugas tersebut SN ya sama dengan 30 cm, maka perbesaran loop saat mata tidak berakomodasi. Berapa M loop untuk tidak berakomodasi? Nah, untuk tidak berakomodasi, perbesaran loop gampang sekali. Jadi M sama dengan hanya SN per F. Sehingga soal ini mudah sekali. Berarti 30 dibagi dengan F-nya 10. Sehingga hanya ada perbesaran sebesar 3 kali. Jangan sampai soal seperti ini salah. Nah, untuk soal nomor 25 ini jelas soal pengetahuan juga. Jadi kalian harus tahu tempat-tempat atau nama-nama dari bagian mata ini. Dari bagian di atas, maka yang merupakan kornea dan retina adalah kornea adalah yang berada di depan ya, lapisan depan. Jadi kornea ini adalah 3. Nah, ini yang 3. Kemudian retina adalah tempat terbentuknya bayangan. Tempat terbentuknya bayangan berada di 5. Jadi 3 dan 5. 26. Budi adalah penderita miopi yang memiliki titik jauh. Titik jauh itu dinyatakan dengan PR sama dengan 2 meter. Agar dapat melihat benda yang jauh, maka kacamata dan kekuatan lensa yang digunakan berapa? Ini juga soal yang mudah. Nah, untuk mencari penderita miopi harus menggunakan kacamata apa? Rumusnya sesederhana ini. Jadi F itu harus sama dengan min PR. Nah, kalau F-nya sama dengan 2 meter, min PR min 2 meter. Nah, kekuatan lensanya bagaimana? Gampang, karena P ini hanya 1/F. Berarti P sama dengan 1/2 negatif, berarti min setengah satuannya dioptri. Lensanya tandanya min, berarti lensa negatif. Kacamata lensa negatif, kekuatan lensanya setengah dioptri. Soal nomor 27. Ini soal tentang mikroskop. Diketahui seorang siswa memiliki mata normal. Mata normal itu berarti SN-nya sama dengan 25 cm. Dan pengamatan tanpa akomodasi, perbesaran mikroskopnya berapa? Coba kita lihat gambarnya. Di sini diketahui ya, S objektifnya sama dengan 3 cm. Kemudian kalau kita lihat ini fokus objektifnya sudah tergambar di situ sama dengan 2 cm. Kemudian di sini F okulernya sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan berapa perbesarannya? M-nya. Nah, ini. SN 25 cm, SOB 3 cm, FOB 2 cm, ditanyakan M-nya berapa. Untuk mata yang tidak berakomodasi, M itu dinyatakan dengan S aksen objektif dibagi S objektif dikalikan dengan SN per F okuler. Coba kita lihat di sini. SN-nya sudah ada, S objektif ada, S aksen objektif yang belum ada, F objektif ada, F okuler. Nah, sehingga gampang sekali untuk mencari S aksen objektif, kita perlu rumusin. 1/F objektif sama dengan 1/S objektif ditambah dengan 1/S aksen objektif.
Sehingga kalau mau dicari 1/S aksen objektifnya, saya 1/S aksen objektif sama dengan 1/F objektif dikurangi 1/S objektif gitu ya. Ini pindah ruas ke sana. Berarti 1/S aksen objektif sama dengan 1/F objektifnya ada 2 dikurangi 1/3. Tentu saja ini disamakan penyebut. Nah, banyakkan penyebut menjadi 6. Ini 3 kurang 2. Berarti 1/6. Sehingga S aksen objektifnya ketemu gampang. 6/1. 6 cm. Sehingga yang S aksen objektif 6 cm ini dimasukkan ke rumus ini. Gampang sekali. M sama dengan 6 dibagi S objektifnya adalah 3 dikali SN-nya 25 dibagi dengan F okulernya ada 10. Sehingga M sama dengan 2 kali 2,5. Sama dengan 5 kali. Ini perbesarannya. Jawabannya yang mana? Kita lihat. 5 kali ya. 28. Perhatikan pasangan lensa objektif dan okuler pada tabel. Pasangan lensa yang menghasilkan perbesaran bayangan pada teropong bintang yang mana? Nah, berarti kita harus tahu rumus teropong bintang M itu sama dengan F objektif dibagi dengan F okuler. Sehingga kalau P itu sama dengan 1/F, maka F juga sama dengan 1/P. Otomatis maka M sama dengan ini 1/P objektif dibagi dengan 1/P okuler. Sehingga rumus perbesaran dari teropong bisa kita nyatakan juga ini 1/POB per 1/POK ya, menjadi POK per POB. Dengan demikian kita lihat saja yang hasilnya paling besar, yang ditanyakan paling besar yang mana? POB per POK-nya. POK per POB ya, kita lihat. Berarti POK per POB berarti bagian sini dibagi bagian sini. Kita lihat yang pertama. POK-nya 50 dioptri, POB-nya 1. Berarti perbesaran yang nomor 1 ini adalah 50 kali. Kemudian yang ini 2 dibagi 200, berarti 1/100 kali. Kemudian yang ini, yang ketiga 100 dibagi 1, berarti 100 kali. Kemudian ini 100 dibagi 50, berarti 2 kali gitu ya. Kemudian yang terakhir 100 dibagi 200, setengah kali. Jadi yang paling besar adalah yang ini. Yang nomor 3. Yang nomor 3 kita lihat. Ya, nomor 3. Ya, selanjutnya kita coba soal untuk soal yang urean ya. Kita coba lihat soal untuk urean. Pemancar radio A mempunyai panjang gelombang 4 kali. Jadi lambda A sama dengan 4 kali lambda B. Nah, ini bisa ditulis sederhana ini. Karena 4 kali ya, misalnya lambda B-nya sama dengan kita tulis 1, lambda A-nya ya berarti 4. Nah, untuk mempermudah saja. Nah, kemudian yang ditanyakan perbandingan frekuensinya, gampang saja. Frekuensi itu kan dirumuskan sebagai V per lambda. Nah, di mana kita tahu bahwa gelombang pemancar radio itu gelombang elektromagnetik, maka cepat lambatnya adalah C yang 3 kali 10 / 8 bagi lambda. Coba dilihat, C-nya ini tetap besarnya 3 kali 10 / 8, sehingga F ini berbanding terbalik dengan lambda. Maka rumus untuk FA banding FB ini berbanding terbalik saja. Jadi FA banding FB adalah lambda B banding lambda A. Lambda B-nya berapa? 1, lambda A-nya 4. Sehingga soal ini dengan mudah bisa kita kerjakan. FA banding FB sama dengan berbanding terbalik ya, berarti 1 banding 4. Ya, sesimpel itu. Soal selanjutnya, seutas tali panjangnya 1 meter. L sama dengan 1 meter. Masanya M sama dengan 25 gram, berarti 25 kali 10 pangkat min 3 ya, kilogram.
ditegangkan dengan gaya F sama dengan 2,5 Newton. Yang ditanyakan berapakah cepat lambat gelombang dalam dawai tersebut. Gampang ya. V sama dengan akar dari F kali L dibagi dengan M. Sehingga V sama dengan akar F-nya kita tulis 2,5. Kemudian L-nya sama dengan 1 dibagi M-nya 25 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita lihat V-nya sama dengan akar dari 2,5, 10 pangkat min 3, kita naikkan saja ke atas menjadi 10 pangkat 3 dibagi dengan 25. Ya, sehingga ini bisa kita tulis akar dari 25 kali 10 pangkat 2 ya, dibagi dengan 25. Ini habis, maka V-nya sama dengan akar 10 pangkat 2 atau akar 100 sama dengan 10 meter per 38. Pada saat kampanye pemilu, klakson sebuah sepeda motor saat dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 40 desibel. Kita tulis TI 1 untuk sepeda motor, TIS sama dengan 40 desibel. Sedangkan bunyi klakson mobil saat dibunyikan menghasilkan taraf intensitas TI 1 untuk mobil, M sama dengan 60 desibel. Jika ada 100 klakson sepeda motor dan 10 klakson mobil dibunyikan serentak, tentukan perbandingan taraf intensitas klakson dan sepeda motor tersebut, sepeda motor dan klakson mobil tersebut. Yang ditanyakan taraf intensitas untuk berapa buah? 100 sepeda motor dibanding dengan taraf intensitas untuk 10 mobil gitu ya. Ini berapa? Ya, rumusnya mudah. Karena taraf intensitas untuk N buah sumber bunyi sama dengan hanya TI1 ditambah 10 log N gitu ya. TI1 plus 10 log N. Dengan demikian untuk 100 buah, N-nya 100. TI 100 sepeda motor berarti sama dengan TI1 untuk sepeda motor ditambah 10 log, nah 100. Dibanding TI untuk 10 mobil, berarti ini dibanding saja. TI untuk 1 mobil ditambah 10 log untuk 10 mobilnya. 10 mobil ya. Berarti ini sama dengan TI 1 sepeda motornya tadi 40. Berarti 40 ditambah 10 log 100 sama dengan 2. Dibanding dengan TI 1 mobilnya tadi 60 desibel. Berarti 60 ditambah 10 log 10 1 berarti 1. Berarti ini sama dengan 40 ditambah 10 kali 2 20 dibanding 60 tambah 10. Nah, tentu saja ini sama dengan 60 dibanding 70. Itu sama dengan 6 banding 7. Satu soal lagi. Dalam sebuah percobaan interferensi gelombang digunakan cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 7500 angstrom ya. Angstrom itu 10 pangkat min 10, berarti ini 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya, kemudian yang dilewatkan melalui celah sempit, berarti ini celah tunggal ya, sehingga terbentuk interferensi minimum orde kedua, N sama dengan 2. Seperti gambar di bawah ini, sudutnya ada itu, diketahui sudutnya 30 derajat, ordenya 2, sudutnya 30 derajat. Yang ditanyakan tentukan lebar celah sempit, yang ditanyakan D-nya berapa. Untuk celah tunggal, pola minimum gelap
D sin theta sama dengan N kali lambda. Sehingga ini gampang sekali. D kali sin theta kali sin 30 sama dengan N-nya 2. Lambdanya 7,5 kali 10 pangkat min 7,5 kali 10 pangkat min 7. Sehingga D sin theta berarti setengah ya. Sama dengan 2 kali 7,5 kali 10 pangkat min 7. Berarti D-nya sama dengan 2 kali 7,5 15, kemudian kali 2 juga ya, berarti 30 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau D-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Ya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan sebagai sarana latihan untuk menghadapi penilaian akhir tahun 2020. Ya, doa saya semoga semuanya naik kelas ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.